telah menugaskan kepada Komisi 1 untuk mendalami serta mengkaji usulan dimaksud. Maka dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Rabu tanggal 10 September 2025 kami laporkan hasil pendalaman dan pengkajian tentang usulan persetujuan CDPOB Cirebon Timur di hadapan sidang paripurna yang mulia ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pembentukan daerah otonomi baru telah berkembang dengan pesat dan signifikan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 31 dan 34 telah mengatur tentang penataan daerah. Salah satunya pemekaran daerah dengan tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Meskipun saat ini moratorium masih berlaku, pemerintah memberikan peluang kepada daerah untuk menyampaikan usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi daerah dengan ketentuan persyaratan disesuaikan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut ketentuan tersebut, daerah persiapan otonomi baru akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan dievaluasi oleh pemerintah selama 3 tahun sebelum ditetapkan dengan undang-undang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: 1. Persyaratan dasar terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah kabupaten induk dan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan. B. Persyaratan dasar kapasitas daerah berdasarkan parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, persyaratan administrasi terdiri dari keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten. B. Persetujuan DPRD Kabupaten Induk dengan Bupati Daerah Induk. Dan C. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk. Selanjutnya terkait persyaratan kapasitas daerah, parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai pasal 38 ayat 4 sampai dengan 6 Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa dalam hal usulan pembentukan daerah persiapan, persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif dengan persetujuan DPR dan DPD RI, pemerintah pusat membentuk tim kajian independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah terkait pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru tersebut. Hadirin yang kami hormati, sebelum lebih lanjut kami menyampaikan laporan ini, izinkan kami menyampaikan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Pertama, Koordinator Pak Wakil Ketua DPRD Pak Ono Sirono, kemudian Pak Haji Rahmat Hidayat Jati, Ketua Komisi, Pak Haji Taufik Hidayat SH, Wakil Ketua Komisi, Memo Hermawan, Sekretaris Komisi 1, dan beserta 19 anggota DPRD Komisi 1. Dalam proses pelaksanaan tugasnya, Komisi 1 telah melaksanakan rapat kerja baik dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat
maupun pemerintah Kabupaten Cirebon, mendalami hasil kajian dari Tim Kajian Pusat Riset Jawa Barat Universitas Padjadjaran atau Injabar Unpad yang dipimpin oleh Bapak Yogi Suprayogi Sugandi SOSMA PhD, berdialog dengan Forum Cirebon Timur Mandiri atau FCTM, para camat, para kepala desa, para badan perwakilan desa, serta unsur tokoh masyarakat Cirebon Timur lainnya. Sebagai konsultan ahli Komisi 1 telah mengundang Saudara Yogi Suprayogi SOSMA PhD guna penyesuaian kajian CDP-OB Cirebon Timur dengan parameter RVP Desain Penataan Daerah. Dalam rangka kegiatan dimaksud, kami melihat begitu besarnya animo masyarakat Cirebon Timur untuk terwujudnya satu daerah otonomi baru yang menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terkait dengan hal tersebut, Komisi 1 mengapresiasi sikap proaktif dari pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD yang begitu responsif, mulai dari proses pengkajian sampai dengan persetujuan. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, sesuai dengan surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat nomor 2020-RT.01.01 DPRD tanggal 28 Juli 2025 sebagai satu rangkaian pembahasan pembentukan CDP-OB Cirebon Timur, Komisi 1 telah melaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian tahapan sebagai berikut. 1. Rapat kerja. Rapat kerja dalam rangka pembahasan calon daerah persiapan otonomi baru CDP-OB Kabupaten Cirebon Timur telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 27 dengan menghadirkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Forum Cirebon Timur Mandiri, dan Tim Kajian Pusat Riset Jawa Barat Universitas Padjadjaran atau Injabar Unpad. Dengan inti hasil pembahasan bahwa Komisi 1 mendukung dan merekomendasikan adanya penyelesaian persyaratan administrasi SKB berupa SKB Surat Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan landasan hukum mengenai pedoman pelaksanaan administrasi untuk persyaratan Kabupaten Cirebon Timur menjadi daerah otonomi baru. 2. Kunjungan kerja dan kunjungan lapangan. Kunjungan kerja ke pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pembahasan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Cirebon Timur dan kunjungan lapangan ke calon ibu kota Cirebon Timur. Kegiatan ini dilaksanakan hari Selasa sampai Rabu tanggal 26 sampai 27 Agustus 2025. Dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, serta menghadirkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Porkopimda Kabupaten Cirebon, Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perwakilan kecamatan di Kabupaten Cirebon, Forum Cirebon Timur Mandiri atau FCTM, dan Tim Kajian Pusat Riset Jawa Barat Universitas Padjadjaran Injabar Unpad. Dari kunjungan kerja ke pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dihasilkan 2 kesimpulan, yaitu 1. Berdasarkan kajian persyaratan dasar calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Cirebon Timur dan peninjauan lapangan, secara keseluruhan Kabupaten Cirebon sudah memiliki kelayakan untuk dilakukan pemekaran wilayah melalui pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Cirebon Timur. 2. Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung dan merekomendasikan
tahapan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru CDPOB Cirebon Timur dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu penandatanganan surat keputusan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat. Adapun hasil kunjungan lapangan ke calon ibu kota Cirebon Timur, Komisi 1 menyimpulkan bahwa Kecamatan Karangwareng yang diusung sebagai calon ibu kota Cirebon Timur perlu adanya site plan yang lebih matang sebagai bentuk antisipasi dari adanya saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Adapun Kecamatan Karangsembung memiliki kondisi yang lebih ideal, di mana luas lahan yang memadai, tidak adanya jalur SUTET maupun ketersediaan lahan yang dimiliki desa sebagai titisara yang memungkinkan untuk dilakukan ruislah. 3. Rapat pleno Komisi 1. Rapat pleno dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 bertempat di Kabupaten Subang. Dari kegiatan rapat pleno tersebut, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat merekomendasikan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Cirebon Timur dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu penandatanganan surat keputusan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat. 4. Rapat konsultasi bersama praksi-praksi. Rapat konsultasi bersama praksi-praksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 bertempat di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro 27 Bandung. Dari kegiatan tersebut, seluruh praksi yang terdiri dari praksi Partai Gerindra, 2 praksi Partai Golongan Karya, 3 praksi Partai Keadilan Sejahtera, 4 praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 5 praksi Partai Kebangkitan Bangsa, 6 praksi Partai Demokrat, 7 praksi Partai Nasional Demokrat, praksi Partai Amanat Nasional, dan 9 praksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan persetujuan kepada calon daerah persiapan otonomi baru Cirebon Timur untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu penandatanganan surat keputusan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, dalam rangkaian pembahasan pembentukan CDPOB Cirebon Timur, Komisi 1 menjadikan kajian yang dilakukan oleh Pusat Riset Jawa Barat Universitas Padjadjaran Injabar Unpad sebagai bagian dari referensi pembentukan CDPOB Cirebon Timur. Gambaran umum calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB Kabupaten Cirebon Timur memiliki luas wilayah 446,57 km persegi yang terdiri dari 16 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang terkategori masuk ke dalam CDPOB direkomendasikan merupakan kecamatan yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti aspek penduduk, kewilayahan, dan fasilitas pendukung. Adapun 16 kecamatan tersebut adalah Astana Japura, Babakan, Ciledug, Gebang, Greget, Karangsembung, Karangwareng, Lemah Abang, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pangenan, Pasaleman, Sedong, Susukan, Lebak, dan Waled. Adapun kesimpulan dari kajian tersebut adalah sebagai berikut. Sesuai dengan instrumen RPP diperoleh nilai real dari perhitungan kapasitas calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Cirebon Timur adalah 351. Hasil ini menjadikan CDPOB Cirebon Timur berada di ranking 6
dari 9 daerah otonomi baru yang telah diusulkan sebelumnya. Skor tersebut masih berpotensi untuk mengalami peningkatan, mengingat pengukuran yang masih menggunakan data proxy untuk beberapa parameter, sehingga masih terdapat data lainnya yang belum diintegrasikan. Berdasarkan hasil analisis 6 indikator, yaitu kondisi geografis, kesesuaian dengan rencana tata ruang, ketersediaan lahan, kondisi sosial, budaya dan sejarah, kondisi politik dan keamanan, serta aksesibilitas keterjangkauan pelayanan masyarakat, didapatkan hasil bahwa Kabupaten Cirebon dapat melakukan pembentukan daerah persiapan otonomi baru. 3. Berdasarkan persyaratan pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan RPP Penataan Daerah, CDPOB Cirebon Timur telah memenuhi aspek yuridis dan aspek normatif. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, Komisi 1 memberikan beberapa catatan penting demi suksesnya peningkatan kapasitas daerah Cirebon Timur sebagai calon daerah persiapan otonomi baru dengan rincian sebagai berikut. 1. Penataan ruang wilayah CDPOB Cirebon Timur. Penataan ruang wilayah daerah otonomi baru perlu menekankan pada pemerataan pusat pertumbuhan, perlindungan lingkungan pesisir, hilirisasi sektor unggulan, dan integrasi infrastruktur logistik untuk mendukung ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah induk Kabupaten Cirebon juga perlu segera menetapkan wilayah-wilayah daerah persiapan CPDOB ke dalam rencana tata ruang dan rencana wilayah, serta segera menyiapkan rencana tata ruang dan rencana wilayah sementara untuk daerah CPDOB Cirebon Timur. Terkait dengan calon ibu kota sesuai dengan surat keputusan bersama antara Bupati Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon berada di Kecamatan Karangwareng. Namun berdasarkan kajian yang dilakukan Tim Kajian Pusat Riset Jawa Barat, Universitas Padjadjaran Injabar Unpad, dan peninjauan lapangan oleh Komisi 1 menghasilkan Kecamatan Karangsembung sebagai rekomendasi utama lokasi paling ideal. Adapun Kecamatan Karangwareng terdapat jalur sutet yang berpotensi menjadi kendala pembangunan ke depan. 2. Pemerataan distribusi SDM dan aparatur sipil negara. Mengingat keperluan ASN di daerah otonomi baru, maka perlu dilakukan perhitungan yang cermat dan perencanaan yang matang distribusi ASN yang akan ditempatkan di daerah otonomi baru, baik di daerah induk maupun di daerah otonom, terutama penempatan di sektor prioritas, pemenuhan layanan pemerintahan dan pelayanan dasar. 3. Kapasitas ekonomi daerah dan produk domestik regional bruto atau PDRB. Potensi unggulan daerah yang ditunjukkan oleh rasio produk domestik regional bruto atau PDRB Cirebon Timur masih didominasi sektor primer berupa pertanian dan perikanan. Untuk itu perlu didorong diversifikasi sektor industri, perdagangan dan wisata, penguatan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur, serta optimalisasi dalam hilirisasi dan distribusi produk unggulan dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. 4. Penghitungan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah baik di daerah induk maupun di cakupan daerah persiapan harus dihitung dengan cermat sehubungan selama periode daerah persiapan daerah induk perlu untuk mengkaji potensi ekonomi di wilayah Cirebon Timur dan perlu memberikan dukungan dana. Adapun daerah persiapan harus menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, membentuk perangkat daerah persiapan, melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat daerah persiapan, dan menangani pengaduan masyarakat.
5. Pembagian aset daerah. Aset harus dihitung dengan cermat agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dalam pembagiannya dengan daerah kabupaten induk. Karena itu diperlukan komitmen dari kedua pihak atas daftar inventarisasi aset. Dalam hal ini Pemkab Cirebon perlu menghitung neraca aset yang berada di wilayah CDPOB Cirebon Timur. 6. Pelayanan dasar bidang kesehatan. Pelayanan dasar kesehatan di Cirebon Timur masih menghadapi kendala pemerataan fasilitas, keterbatasan tenaga medis, dan tingginya masalah kesehatan masyarakat. Strategi peningkatan perlu fokus pada pemerataan layanan, penguatan tenaga kesehatan, inovasi layanan, serta edukasi kesehatan masyarakat. 7. Pencegahan konflik sosial. Walaupun potensi konflik sosial di Cirebon Timur relatif rendah sampai dengan sedang, namun perlu adanya langkah mitigasi berbasis pemetaan resiko, dialog multi-pihak, regulasi yang jelas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar ketegangan dapat dicegah sejak awal. 8. Potensi bencana dan kejadian bencana. Potensi bencana dan kejadian bencana di daerah yang akan dimekarkan memiliki kerawanan bencana yang cukup kompleks, terutama banjir, rob, dan abrasi pantai yang berdampak langsung pada permukiman dan ekonomi pesisir. Strategi mitigasi harus fokus pada infrastruktur tahan bencana, perbaikan drainase, rehabilitasi lingkungan, serta edukasi masyarakat. Selain itu diperlukan peningkatan upaya penanganan bencana, baik pada fase pra-bencana, saat bencana maupun pasca bencana, serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen pembiayaan serta sarana dan prasarana. 9. Bidang pendidikan dan kualitas SDM. Pendidikan di Cirebon Timur sudah relatif baik di tingkat dasar, namun masih lemah di tingkat menengah, vokasi, dan kualitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas SDM daerah otonomi baru Cirebon Timur perlu fokus pada pemerataan akses dan sarana pendidikan, penguatan vokasi berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas guru, serta literasi digital dan kewirausahaan. 10. Kajian Kabupaten Induk. Komisi 1 menilai bahwa diperlukan adanya kajian Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten Induk dengan harapan melalui kajian tersebut dapat memberikan gambaran kesiapan dari Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemekaran dan sebagai referensi untuk melakukan mitigasi dampak dari pemekaran daerah baru bagi Kabupaten Induk. 11. Rekomendasi alternatif nama kabupaten. Dengan pertimbangan untuk memperkuat identitas lokal, setelah penetapan daerah persiapan otonomi baru Cirebon Timur dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti untuk melakukan penggantian nama Cirebon Timur menjadi Caruban Nagari. Hadirin yang kami hormati, kesimpulan atas hasil penugasan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat yang diemban oleh Komisi 1 untuk mengkaji pemekaran di Kabupaten Cirebon Timur telah kami bahas dalam rapat kerja Komisi 1 pada tanggal 28 Agustus 2025. Maka dengan ini Komisi 1 berpendapat bahwa daerah tersebut sangat layak untuk disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat sebagai calon daerah persiapan otonomi baru. Maka pada rapat paripurna yang mulia ini, kami mohon kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan persetujuan
terhadap CDPOB ini. Kami memaklumi bahwa saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium daerah pemekaran. Namun demikian diharapkan dengan persiapan yang matang dan kesigapan para pihak terkait pada saatnya moratorium tersebut dicabut, daerah ini telah sangat siap untuk dijadikan daerah persiapan otonomi baru. Kami mengingatkan bahwa proses berikutnya masih cukup panjang. Setelah nanti moratorium dicabut oleh Presiden RI berdasarkan masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akan ada tim independen yang menilai kelayakan untuk dijadikan status CDPOB yang tentunya dikonsultasikan kepada DPR RI dan atau DPD RI. Setelah status CDPOB disahkan, maka untuk 3 tahun lamanya daerah persiapan tersebut akan diuji apakah layak untuk diteruskan menjadi daerah otonom baru atau malah dinyatakan gagal sehingga dikembalikan kepada daerah induk. Hal ini tentunya sama-sama tidak kita kehendaki. Karenanya mari kita bersungguh-sungguh bersinergi untuk mengawal misi pemekaran ini hingga berhasil. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah bersinergi dengan baik selama proses pembahasan. Demikian halnya juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, Pak Bupati dan Ketua DPRD. Tidak lupa kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat atas mandat kepercayaan untuk mengkaji agenda ini secara komisional. Demikian laporan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat atas usulan persetujuan daerah persiapan otonomi baru CDPOB Kabupaten Cirebon Timur. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Haji Rahmat Hidayat Jati MIP ditandatangani, Wakil Ketua Haji Taufik Hidayat Esa ditandatangani, dan Sekretaris Memo Hermawan ditandatangani. Selesai. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Edi Askari MM yang telah menyampaikan hasil laporan kerja Komisi 1 kepada pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 1 mohon berdiri, Pak Rahmat, coba mohon berdiri semuanya. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, sejarah panjang aspirasi rakyat Cirebon Timur dan pembahasan selama kurang lebih 25 tahun yang dimulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, yang dilakukan oleh pemerintah desa sampai pemerintah Kabupaten Cirebon, akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rakyat Cirebon Timur, tepuk tangan untuk rakyat Cirebon Timur, Kepala Desa se-Cirebon Timur, Pak Bupati, dan pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kami mohon persetujuan rapat paripurna. Apakah usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Cirebon Timur sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi 1 dapat Bapak Ibu setujui? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dengan telah disetujuinya usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur, maka selanjutnya kami telah menyiapkan rancangan keputusannya. Kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD
untuk membacakan rancangan keputusan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.